Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Arwana Purwa, NIM D400 180 145. Kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika daya. Di sini saya ke bagian modul 3, yaitu cyclo converter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan mode switching menggunakan komponen elektronika daya SCR atau silicon control rectifier. Pertama-tama saya akan menjelaskan konverter AC ke AC, biasa disebut juga cyclo converter. Konverter ini digunakan untuk memperoleh tegangan keluaran AC variabel dari sumber AC tetap dan konverter satu fasa dengan suatu triak. Di sini bisa dilihat teman-teman, ada sebuah rangkaian sederhana, yaitu rangkaian cyclo converter. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah frekuensi arus AC dengan metode switching dari komponen LDA yaitu SCR tadi. Pada rangkaian terdapat topologi yang dibagi menjadi dua buah bagian, yaitu rangkaian konverter T-restore P dan rangkaian konverter T-restore N yang disusun secara paralel dan bekerja secara bergantian. Pada rangkaian T-restore P bekerja untuk membentuk arus kekuatan AC pada saat periode positifnya. Sedangkan rangkaian T-restore N bekerja setelahnya atau untuk membentuk arus keluaran AC pada periode negatifnya. Pada rangkaian tersebut bisa mengeluarkan 6 gelombang, yaitu gelombangnya V in, V out, V negatif, V positif, VT1, VT2. Semakin besar frekuensi yang diatur pada trigger, maka gelombang output akan semakin sempurna berbentuk gelombang sinus. Pada gelombang V in berbentuk sinus karena inputnya merupakan sumber tegangan AC. Pada gelombang V positif merupakan hasil kinerja dari SCR1, yaitu meloloskan gelombang positif yang terdapat pada trigger. Sudut penyulut 0 sampai 180 derajat, hanya akan muncul gelombang positif. Sedangkan gelombang pada V negatif merupakan hasil kinerja dari SCR2, yaitu meloloskan gelombang negatif. Karena pada saat itu SCR1 dalam keadaan off. Pada frekuensi kita menginput manual pada trigger, sehingga gelombang output yang dihasilkan berbeda-beda. Pada praktikum kali ini frekuensi yang dibutuhkan 50 Hz. Jika frekuensi melebihi itu, maka gelombangnya yang dihasilkan akan tetap keluar, tetapi semakin acak-acakan atau tidak beraturan. Nah, di sini ada tabel. Pada tabel pengamatan dapat dilihat bahwa untuk sudut penyulutan 1 dan 2 sama dari setiap percobaan. Coba dilihat teman-teman, sudut di sini yang pertama sudut penyulutan 1 0 sampai 180 derajat. Sudut penyulutan 2 180 derajat sampai 225 derajat. Frekuensinya 10 dan dapat V in positif. RMS-nya 1,5 E plus 002, maksimalnya 2,20 E plus 002. Yang kedua 0 sampai 180 derajat, 180 sudut penyulutan 2 180 derajat sampai 270 derajat, frekuensinya 20 dan menghasilkan V in positif. RMS-nya 1,55 E plus 002, maksimalnya 2,20 E plus 002. Yang ketiga bisa dilihat sudut penyulutan satunya 0 sampai 180 derajat. Sudut penyulutan 2-nya 180 derajat sampai 360 derajat. Dan frekuensinya 30. Dapat V in positifnya, RMS-nya 1,55 E plus 002. Maksimalnya 2,20 E plus 002. Yang keempat, sudut penyulutan satunya
0 sampai 180 derajat, sudut penyulutan duanya 180 derajat sampai 360 derajat. Frekuensinya 40 Hz. Vin positifnya RMS 1,55E plus 002, maksimalnya 2,20E plus 002. Yang kelima, sudut penyulutan satunya 0 sampai 180 derajat, sudut penyulutan duanya 180 derajat sampai 360 derajat. Frekuensinya 50 Hz. Dan dapat Vin positifnya RMS 1,55E plus 002, maksimalnya 2,20E plus 002. Sini juga ada tabel juga V output dengan V trigger. Bisa dilihat saja di sini. RMS yang pertama 7,18 min 001, maksimalnya 1,31 plus 000. Frekuensinya 10. V triggernya 7,07,001, maksimalnya 1,00 plus 000. AV-nya 5,00 min 001. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Ya, di sini sudah selesai, teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya ialah rangkaian cycloconverter berfungsi untuk pengubah frekuensi dari arus AC dengan menggunakan komponen SCR sebagai mode switching. Dan kedua, pada rangkaian SCR1 atau transistor P akan meloloskan gelombang positif, sedangkan SCR2-nya atau transistor N dalam kondisi off. Pada SCR2 atau transistor N bekerja akan meloloskan gelombangan negatif, sedangkan SCR1 atau transistor P dalam kondisi off. Semakin besar nilai frekuensinya di sini, maka gelombang outputnya yang ditampilkan akan semakin sempurna, yaitu bentuk sinus. Maksudnya semakin besar nilai frekuensi, maka gelombang outputnya yang ditampilkan akan semakin sempurna, yaitu berbentuk sinus. Ialah semakin besar nilai frekuensi pada komponen rangkaian, di situ akan mendapatkan output yang ditampilkan secara gelombang akan semakin sempurna, yaitu berbentuk sinus. Ya, sekian presentasi saya. Kalau ada maaf omong nih, salah kata atau ribut, ya dimaafkan ya. Ya udah segitu aja. Terima kasih.